Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membawakan rahmat untuk para umatnya. Hari ini kita ketemu lagi di bab yang kelima, yaitu materi tentang organisasi kehidupan. Ini materi terakhir menjelang ujian akhir semester atau UAS atau pekan akhir semester nanti di bulan Desember. Materi ini sangat penting dipelajari. Pertama, mengenal tentang struktur organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil yaitu sel sampai yang struktur yang paling besar yaitu bumi alam semesta, di mana kita bahas tujuan pembelajarannya yaitu kalian mengetahui tentang apa itu sel, lalu bagian-bagian sel dan fungsinya, lalu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, lalu berikutnya tentang organisme makhluk hidup. Nah ini, jadi hari ini kita bahas tentang materi IPA-nya IPA biologi. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dari awal sampai akhir. Bila perlu silakan dicatat materi hari ini. Dan sebagai tambahannya, nanti silakan perbanyak baca-baca materi di buku paket IPA bab yang kelima tentang enggak di buku paket, bukan bab 5 tapi di bab 6. Bab 5 sama Ustadz dilewat dulu tentang energi karena itu nanti masuknya di kelas 8. Ya, jadi di buku paket itu di bab yang ke-6 tentang organisasi kehidupan. Nanti silakan dibaca dan soal-soal latihannya diisi. Baik, kita mulai. Tujuan pembelajarannya nanti kalian akan dikenalkan apa itu sel yang pertama, ya. Yang kedua apa itu jaringan, ya. Yang ketiga apa itu organ, lalu sistem organ dan organisme. Nah ini, jadi ini sangat keterkaitan antara sel nanti akan membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk namanya sistem organ, dan terakhir organisme atau individu kita utuh tubuh kita. Jadi tubuh kita itu terdiri dari hampir jutaan bahkan miliaran sel, mulai dari sel darah, sel saraf, sel tulang, ya, sel yang lainnya itu banyak di dalam tubuh kita. Lalu jaringan pun ada banyak, ya, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, jaringan epidermis, jaringan dermis gitu. Lalu ada organ tubuh kita banyak organ, ada organ jantung, organ hati, usus, lambung, paru-paru, ya mata gitu, itu organ. Ya empedu, hati gitu. Lalu untuk sistem organ ada yang kita pelajari, itu ada sistem apa organ. Itu kumpulan dari organ-organ yang punya fungsi yang sama. Contohnya apa sistem organ tubuh kita? Ada sistem pernapasan, ya, terdiri dari hidung, kerongkongan, paru-paru. Ada sistem pencernaan, ya. Ada mulut, ada lambung, ya, ada usus, ada sistem peredaran darah, ya, ada sistem rangka, ya, ada sistem apa lagi banyak ya di dalam tubuh kita. Nah, baik kita bahas satu persatu. Sel, apa sih itu sel? Ini secara pengertian sel itu adalah merupakan kesatuan struktural, ya, kesatuan strukturan dan fungsional terkecil makhluk hidup. Jadi sel itu secara pengertiannya adalah kesatuan atau gabungan, ya, struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ini penemu sel yang pertama kali yaitu Robert Hooke, ya, pada tahun 1665. Ini zaman dulu. Sebelum ditemukannya mikroskop untuk melihat benda-benda atau makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Nah ini ada dua gambar. Yang warna hijau ini namanya sel tumbuhan, yang hijau ini. Kalau yang ini warna ungu ini sel hewan, termasuk kita manusia. Jadi perbedaannya sangat mencolok. Ini yang hijau ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Ini tumbuhan, ya. Kalau ini hewan dan manusia. Hewan manusia. Nah ini. Makanya kalau tumbuhan itu kulitnya kan keras, dia namanya mempunyai dinding sel. Kalau kulit hewan dan kulit manusia itu kan tidak mempunyai dinding sel sehingga dia lentur kulitnya. Nah itu. Jadi kita bahas bagian-bagian sel pada tumbuhan maupun hewan. Baik, berikutnya minimal kalian mengenal perbedaannya.
Dari bentuk ini bentuk dari sel tumbuhan, ini bentuk dari sel hewan. Kalau hewan nanti apa ciri-cirinya, apa yang membedakan dan dari tumbuhan dan hewan. Baik, kita bahas tentang jenis sel dulu. Nah, sel itu ada 2 jenis. Ini harus dipahami dan dihafal. Jenis sel itu yang pertama ada namanya prokariotik. Nah, ini jenis sel yang pertama. Prokariotik artinya sel yang tidak, ya, yang kata tidak memiliki membran inti. Jadi sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Yang kedua itu namanya eukariotik. Jadi EU itu eukariotik itu kebalikannya dari prokariotik. Kalau prokariotik sel yang tidak memiliki membran inti, contoh hewannya bakteri, ganggang, ya, ganggang biru itu tidak mempunyai inti sel. Inti sel itu yang ini nih, yang di tengah-tengah, ya. Kalau yang eukariotik kebalikannya, sel yang memiliki membran inti. Contohnya kita, manusia, hewan dan tumbuhan. Itu perbedaannya. Ya, mana yang dikatakan inti? Nah, inti sel itu kalau digambar ini, nah ini inti. Ya, inti ini kalau di tumbuhan ini inti. Jadi inti itu kalau diibaratkan seperti tubuh manusia, itu otaknya yang mengatur seluruh kegiatan atau aktivitas di dalam tubuh. Itu inti sel. Ya. Nah, itu. Jadi ingat perbedaannya ya antara prokariotik dan eukariotik. Prokariotik itu tidak memiliki inti, contohnya ganggang dan bakteri. Sedangkan eukariotik itu sel yang memiliki membran inti. Paham ya? Baik, selanjutnya kita mengenal bagian-bagian dari sel. Ini nanti silakan dicatat, kalau nggak catat nanti dibaca atau dirangkum di bab yang ke-6. Yang pertama, bagian sel itu ada namanya selaput membran plasma. Nah, ini selaput membran plasma, ini fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Nah, ini keluar dari zat ya, bisa zat cair ataupun nutrisi. Yang berikutnya sitoplasma. Sitoplasma atau plasma sel, tempat berlangsungnya kegiatan sel, ya, kegiatan sel. Lalu ada namanya mitokondria. Ini bahasa Latin semua. Mitokondria artinya alat respirasi sel. Respirasi itu alat pernapasan. Jadi kalau di tubuh kita mah paru-paru, kalau di sel itu mitokondria namanya. Kalau di ikan namanya insang. Nah, itu kan. Dinding sel. Nah, ini dinding sel itu yang hanya ada di tumbuhan saja, sel tumbuhan saja. Fungsinya untuk apa? Melindungi sel, menjaga bentuk sel dan menjadi tetap atau kaku. Nah, itu. Lalu ada namanya sentrosom. Sentrosom itu artinya pembelahan sel. Jadi setiap kali sel itu melakukan proses pembelahan sel, terus beregenerasi. Lalu yang berikutnya ada namanya plastida. Plastida itu pemberi zat warna tumbuhan. Nah, ini plastida itu di dalam sel ada warna hijau, ya, warna yang lainnya warna merah, warna kuning. Karena di dalam sel tumbuhan itu terdapat plastida. Lalu ada namanya vakuola. Vakuola itu tempat cairan yang mengandung bahan makanan. Ini tempat vakuola itu artinya tempat cairan yang mengandung bahan makanan. Lalu berikutnya ada namanya ribosom. Ribosom itu sintesis protein. Kalau di kita kan adanya di proses pencernaan ya, protein itu di pankreas. Lalu ada namanya lisosom. Lisosom itu menghasilkan enzim pencernaan pada sel. Lalu retikulum endoplasma. Ini fungsinya tempat transportasi hasil sintesis protein. Kalau kita makan darah ya, mendadarkan ke seluruh tubuh. Lalu namanya badan Golgi, alat ekskresi dan sekresi. Nah, itu. Jadi kalau bagian sel itu ada 3, itu selaput membran, itu keluar masuknya zat dan ke dalam dan ke luar. Ada sitoplasma, tadi bagian-bagian sitoplasma. Nah, kita masuk bagian inti atau nukleus yang ketiga. Jadi kalau nukleus itu inti sel itu mengatur seluruh kegiatan sel, itu fungsinya. Kayak di otak kita itu otak ya, mengatur seluruh kegiatan manusia. Lalu ada namanya nukleoplasma atau membran nukleus. Nah, kalau membran nukleusnya itu melindungi cairan yang mengisi inti, itu membran nukleus. Ada namanya nukleolus, anak inti. Anak itu artinya transkripsi RNA atau asam ribonukleat. Ini yang kayak struktur DNA atau namanya nanti DNA ya. Lalu ada benang kromatin. Benang kromatin itu penentu sifat keturunan.
Nah, penyebab keturunan artinya misalnya kita punya mata misalnya sipit, berarti dari keturunan orang tua. Itu namanya dari sel, dari inti sel atau benang kromatin. Warna putih, kulit hitam, ya, mata sipit, mata beloh, hidung mancung, hidung pesek, misalnya rambut lurus, rambut keriting, itu dari sel orang tua, ya, yaitu melalui inti sel yang ada di benang kromatin. Itu ya fungsinya. Jadi tidak ada merasa yang paling unggul atau paling ini, semuanya sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas ini 3 bagian utama sel itu sudah kita bahas, itu selaput atau membran sel, lalu sitoplasma dan nukleus atau inti sel. Nah, selaput plasma itu bentuknya selaput tipis ya, sangat tipis dan berpori-pori atau berlubang. Lalu komposisinya selaput plasma itu terdiri dari lemak, fosfor dan protein. Nah, ini kalau mitokondria, makin banyak mitokondria makin aktif gerakan selnya. Ini lalu dinding sel hanya ada di tumbuhan. Lalu sentrosom hanya ada di hewan saja, sentrosom. Nah, plastida itu ada jenisnya. Plastida itu terdiri dari kloroflas. Plastida berpigmen hijau pada daun, ada kromoplas, plastida berpigmen kuning, ada daun yang warna kuning pada tumbuhan. Leucoplas terdiri dari amiloplas menyimpan zat tepung, lalu aleoplas menyimpan protein, eolaplas menyimpan minyak. Nah, contohnya beberapa tumbuhan mempunyai minyak, kayak cangkang jeruk itu punya namanya minyak asiri. Nah, lalu ada namanya vakuola. Vakuola itu pada hewan bersel satu terdiri dari vakuola makanan, mencerna proses pencernaan atau makanan di dalam sel. Lalu vakuola kontraktil berdenyut, alat ekskresi dan keseimbangan air dalam sel ribosom. Nah, lalu berbentuk kulit-kulitian. Lisosom itu jika lisosom pecah maka enzim di dalamnya akan menghancurkan organel. Lalu artikel endoplasma kasar mengandung ribosom halus, lalu bentuknya berbentuk pemberan. Nah, ini perbedaannya ya. Ini sel yang kuning ini sel hewan dan manusia. Yang ini yang sebelah yang hijau itu sel dari tumbuhan. Vakuola tumbuhan itu lebih besar. Lalu dia punya dinding. Nah, sekarang sel perbedaan sel tumbuh dan sel hewan ada apa aja? Nah, yang pertama pembedanya itu dinding sel. Nah, dinding sel itu hanya ada di tumbuhan saja. Ini ada, kalau ini tidak ada. Jadi itu ya perbedaannya dinding sel. Lalu plastida, nah ini juga sama, di tumbuhan ada, di hewan atau manusia tidak ada. Nah, sentrosom kebalikan, ya, sentrosom itu di hewan ada, di tumbuhan tidak ada. Lalu lisosom juga sama, di hewan tidak ada, di hewan ada. Mitokondria itu lebih banyak di tumbuhan, sedangkan di hewan sedikit ya. Ada vakuola itu ukurannya lebih besar di tumbuhan, kalau di hewan kecil. Lalu timbunan makanan amilum pada tumbuhan, kalau pada hewan glikogen atau lemak. Nah, ini ya, itu secara pengertian dari sel. Berikutnya kita masuk ke jaringan. Nah, apa itu sih jaringan? Secara pengertian, jaringan adalah merupakan sekelompok sel. Jadi kelompok sel itu artinya lebih dari 2 sel-sel berkelompok yang bersatu, yang bergabung atau bersatu serta mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi dikatakan jaringan itu ketika ada sekelompok sel yang bersatu ya, menyatu serta mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, itu patokannya bersatu berkumpul tetapi harus yang bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan pada hewan. Nah, ada banyak jaringan pada hewan. Yang pertama ada namanya jaringan epitel. Epitel itu untuk apa? Jaringan pelindung atau kelenjar penerima rangsang ya, atau stimulus tempat keluar masuknya zat. Ini biasanya terdapat di kulit ya, jaringan epitel. Yang berikutnya jaringan otot. Nah, juga sama melakukan gerakan ya. Lalu ada otot apa aja? Ada otot polos yang ada di organ-organ pencernaan. Ada otot lurik yang nempel di rangka yang ada di tangan, kaki ya. Itu otot lurik. Otot jantung jelas yang ada di organ jantung. Seperti itu. Baik, masuk yang ketiga namanya jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf itu ada di otak dan sem-sem tulang belakang ya, bahkan di beberapa organ ada juga syaraf. Artinya pembawa rangsang atau stimulus pusat koordinasi tubuh. Jadi ketika tubuh kita merasakan sakit, ketika luka atau apapun itu karena ada namanya jaringan saraf. Lalu namanya jaringan penguat atau penyokong. Nah, penguat tubuh, alat transportasi atau pelindung tubuh. Lalu terakhir ada namanya jaringan lemak, ya, pelindung jaringan-jaringan di bawah kulit.
Nah ini ya, jadi beberapa jaringan yang ada di hewan. Nah yang ada jaringan yang ada di tumbuhan apa aja? Ada 6. Yang pertama jaringan namanya meristem, itu pusat titik tumbuh. Nah ini jaringan meristem itu ada di akar, di batang, ya, di ujung ranting, ya, di buah. Ini jaringan pusat titik tumbuh. Yang kedua ada namanya jaringan epidermis, pelindung jaringan di bawahnya, yang ada di bagian luar batang, daun, ya, epidermis. Lalu bagian akar juga sama. Ada jaringan parenkim, tempat berlangsungnya fotosintesis, ya. Nah itu. Lalu jaringan penyokong, lalu mengokoh berdirinya tumbuhan. Ada kolenkim, penguat yang bersifat sementara. Sklerenkim, penguat yang bersifat permanen. Nah ini. Lalu ada jaringan gabus, melindungi jaringan di bawahnya, melindungi agar organ tubuh tidak banyak kehilangan air. Itu ada gabus. Lalu ada jaringan pengangkut, xilem dan fulum, ya. Kalau xilem itu berarti mengangkut air di dalam tanah oleh akar ke seluruh tubuhnya dan mineral dari akar ke daun. Kalau phloem atau jaringan tapis membawa makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah itu perbedaan tumbuhan dan hewan di jaringan. Berikutnya ada organ. Organ apa sih itu organ? Nah sama. Jadi organ itu adalah organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Nah ini organ. Contohnya di organ pada manusia dan hewan itu ada organ jantung, ya, memompa darah, ya. Lalu ada organ lambung, proses pencernaan, paru-paru, pernapasan, ginjal, ekresi, ya. Lalu organ hati dan lain-lain. Yaitu contoh organ pada hewan dan manusia. Nah kalau pada tumbuhan apa organnya? Ada organ akar, batang, daun. Nah itu organ utama pada tumbuhan. Lalu sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ merupakan kumpulan organ yang bekerja sama dalam melakukan fungsi tertentu. Jadi sama kumpulan organ yang merupakan kumpulan organ yang bekerja sama dalam melakukan fungsi tertentu. Contohnya ada sistem organ kulit, pelindung, ya. Ada kulit, rambut, dan lain-lain. Ada sistem organ rangka, melindungi dan menguatkan tubuh tempat melekatnya otot, pembentukan sel darah merah. Rangka itu kayak tulang, ya, cuman kumpulan dari tulang itu namanya rangka. Tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota badan, ya, tulang tangan, semua itu rangka. Yang berikutnya sistem organ otot, itu ada alat-alat gerak aktif, otot dan tendon. Ada sistem organ pencernaan, mencerna makanan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, hati, pankreas. Ada sistem organ transportasi, mengedarkan darah, jantung, pembuluh darah, pembuluh limpa. Nah ini. Lalu ada lagi sistem organ respirasi atau pernapasan, pengikatan oksigen fungsinya. Ada hidung, tenggorokan, paru-paru. Ada ekresi, pengeluaran zat sisa, ya. Ada kulit, mengeluarkan keringat. Ada paru-paru, mengeluarkan CO2. Ada ginjal, mengeluarkan air kencing. Lalu ada syaraf, pusat kegiatan tubuh. Ada otak, sumsum tulang belakang organnya. Lalu serabut saraf. Terakhir ada namanya sistem organ hormon, mengontrol dan mengatur pertumbuhan organ. Ya, contohnya tiroid, adrenat, dan tiroksin. Nah itu, jadi lalu berikutnya ada namanya organisme atau individu, yaitu organisme adalah merupakan kumpulan sistem organ yang saling berhubungan dan bekerja sama. Contohnya organisme itu uniseluler, ada yang sebut dengan organisme uniseluler, artinya bersel satu, ada yang juga multiseluler, bersel banyak. Kalau multiseluler, bersel banyak, contohnya kita, manusia dan hewan, dan tumbuhan. Lalu kalau uniseluler, bersel satu, itu contohnya amuba, ini jenis hewannya, paramecium. Lalu ada bakteri, virus, itu uniseluler. Jadi secara urutannya, yang pertama, yang paling kecil itu sel dulu, ya. Apalagi sel dulu, habis sel apa? Membentuk namanya jaringan, ya. Bisa itu membentuk jaringan, apa? Membentuk apa namanya? Nah ini ada di bawah tuh, membentuk jaringan, lalu membentuk organ, lalu organ membentuk sistem organ, terakhir membentuk organisme atau individu. Baik, itu saja hari ini belajarnya tentang organisasi kehidupan, mulai dari tadi yang terkecil, sel, bagian-bagian dan fungsi sel, lalu membedakan sel tumbuh dan sel hewan,
Lalu yang kedua jaringan, apa itu pengertian jaringan dan jenis jaringan, fungsinya pada hewan maupun pada tumbuhan. Lalu ada sistem organ dan terakhir organisme. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini materi terakhir untuk ujian akhir semester. Demikian hari ini pembelajarannya, nanti dipersiapkan untuk menghadapi UAS. Soalnya 20 soal mulai dari materi yang sesudah UTS. Berarti mulai dari bab yang ketiga, bab yang keempat, dan ini yang terakhir. Jadi 3 materi untuk kisi-kisi atau pembahasan UAS. Mudah-mudahan hasilnya maksimal, belajar dengan giat dan dengan ikhlas. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya, bisa mendapatkan ilmu dan wawasan baru. Ustadz tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.